Apa materinya sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Ya. Pak. Oke, baiklah. Belum, Pak. Oh, belum. Kalau belum itu geser sedikit apa namanya tempat Anda atau carilah tempat mungkin di sekitaran Anda yang jaringannya agak bagus ya. Kalau tidak nanti habis kuliah saya share materi ini di apa rekaman ini di YouTube ya. Kalau Anda putus-putus atau Anda tidak paham tentang materi yang saya jelaskan hari ini akan saya share di YouTube. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Materi kita hari ini berjudul distribusi frekuensi dan penyajian data. Jadi dalam statistik ini materi yang paling basic atau paling dasar ya. Apalagi kita bahas soal deskriptif itu hal yang paling dasar. Ketika Anda punya penelitian punya arah ke kuantitatif ya atau menggunakan data yang cenderung kuantitatif, lebih banyak menggunakan data angka-angka, maka distribusi frekuensi dan penyajian data ini menjadi hal yang paling krusial atau titik tekan yang paling krusial dalam statistik. Seperti itu. Kemudian dasarnya adalah penyajian data ini dapat dilakukan melalui banyak ragam. Ya, paling umum itu distribusi frekuensi, biasanya bentuknya tabel ya, bisa juga bentuknya grafik. Dan sebentar juga kita akan jelaskan soal infografis. Dan sebelum kita pertemuan hari ini kita bahas di pertemuan satu itu tentang video. Ada juga yang namanya videografis. Ya, itu salah satu bentuk-bentuk penyajian data dalam statistik. Kemudian kenapa perlu kita sajikan data ini? Apa sih alasannya? Sebenarnya alasannya adalah untuk menyederhanakan. Ya. Anda bayangkan data jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. Gitu ya. Kita sajikan dalam bentuk tabel sebanyak 270 juta orang. Itu kan tidak menarik dan tidak informatif. Ya. Jadi menyajikan data itu membuat lebih sederhana. Selain itu juga kita mudah untuk melihatnya. Misalnya ya, kalau data yang tabel banyak 270 juta penduduk itu kan kita tidak tahu mana yang laki-laki, mana perempuan, berapa banyak laki-laki perempuan itu kita tidak tahu. Atau berdasarkan pendidikan kita tidak tahu. Berdasarkan usia juga kita tidak tahu. Tapi ketika kita sajikan data itu dalam bentuk yang menarik seperti tabel grafik ataupun infografis, videografis itu jauh lebih informatif ya, sehingga kita juga mudah untuk melihatnya dan otomatis dampaknya kita juga mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian penyajian data itu dapat merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Jadi ketika Anda skripsi nanti gitu ya, Anda punya, nanti kan Anda akan dilengkapi dengan metode penelitian ya, metodologi penelitian. Ilmu-ilmu atau cara-cara bagaimana Anda melakukan sebuah riset ya atau melakukan penelitian seperti itu. Jadi penyajian data ini sifatnya membantu nantinya ketika laporan akhir atau skripsi. Kemudian di era perkembangan teknologi semacam ini, video dan infografik itu sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Jadi kalau kita search di YouTube, kalau Anda, saya bilang kemarin ya, cari di YouTube-nya Prodi itu mahasiswa itu sudah sebelum zaman kita pandemi COVID ya, dari 2019, bahkan jauh sebelum itu saya ngajar statistik itu sudah diperkenalkan dengan penggunaan teknologi dalam hal membentuk videografis ataupun infografis. Ya. Nanti Anda juga punya tugas satu ini, salah satu soalnya atau pekerjaan yang Anda harus lakukan adalah membuat infografis. Kemudian yang pertama kita bahas dulu distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi itu adalah susunan data menurut kelas interval tertentu
atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi nanti bentuknya itu biasanya bentuk tabel ya, yang menjelaskan data yang kita punya atau kita miliki. Oke, kita langsung saja ke simulasi soal tanpa berpanjang-panjang kata ya. Di sini tadi sudah saya tulis di grup ya, Anda atau sebelumnya sudah saya ingatkan materinya sudah saya kasih dari hari Minggu ya, sehingga Anda sudah baca. Saya pikir Anda harus baca atau sudah minimal mencatatlah soalnya sebelum Anda mengerjakan. Nanti kita sama-sama menyelesaikan soal ini. Kemudian di soal ini Anda diminta untuk membuat ya distribusi frekuensinya. Saya bacakan soalnya. Seorang peneliti di bidang pertanian sedang meneliti terkait kinerja pertanian dari petani di sebuah desa di Kabupaten Sumba Timur. Peneliti tersebut ingin mengamati 2 orang petani. Jadi kebetulan di sini yang punya datanya hanya 1 orang, yaitu yang bernama Pak Umbu di Dusun A, terkait jumlah panen yang mereka hasilkan atau yang mereka dapatkan. Kemudian di sini satuannya itu dalam kilogram selama 15 hari pengamatan. Ya. Ini kita bisa katakan dia sudah menggunakan sampling ya, karena dia bilang 15 hari pengamatan. Karena namanya memanen itu kan bukan hanya 1-2 hari atau 15 hari atau mungkin tergantung ya situasi atau jumlah yang atau luas area yang mau dipanen misalnya. Ini kita sampling aja 15 hari. Ini datanya. Nah, sekarang kita diminta bagaimana kita bisa menyajikan data ini menjadi lebih informatif, lebih menarik ya. Itu coba kita akan cari ya. Oke, langkah paling pertama Anda catat di catatan Anda ya. Saya bilang Anda wajib ya buat catatan mingguan, setiap minggu pertemuan itu nanti saya akan cek di ujian akhir. Anda yang tidak punya catatan lengkap, maka nilainya akan saya kurangkan ya. Langkah pertama itu kita urutkan data dulu. Ya, sebaiknya dari bilangan paling kecil ke bilangan terbesar. Halo? Apa ini? Arnoldus? Kenapa Arnoldus? Bapak mau kuliah pakai kalkulator. Aduh. Tolong jangan dipencet tombol suara ya, nanti mengganggu perkuliahan. Lanjut. Langkah pertama itu urutkan data dulu. Ya, di sini coba data tadi yang ada di Pak Umbu ini selama 15 hari, kita urutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Ya. Coba Anda perhatikan di situ apakah datanya sudah saya urutkan dengan benar tidak. Anda jangan asal ikut ya, tapi lihat juga apa yang yang saya kerjakan ini sebenarnya sudah benar atau belum. Coba perhatikan, betul tidak data paling kecil di situ adalah 15, yaitu di hari pertama. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Terus berikutnya Berikutnya 29, Pak. 29 ya. Oke, ada 2 di situ. Kalau ada 2, kita tulis keduanya di situ ya. Saya pakai laser. Nah, di sini ada 29 itu hari ketiga dan hari keempat ya. Jadi Anda tulis keduanya di situ. Lanjut. 35, betul? Urutan keduanya. Berikut 50. 50 ada 4 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Hari ke-5, hari ke-7, ke-8, ke-9. Sambil dicatat ya di catatan Anda ya. 50. Oke, terus. 52. Hari ke-12, betul? Betul, Pak. Ya. Oke. Terus 55 ada 2.
hari ke-6 dan hari ke-11. Terus 58 hari ke-15. Kemudian 60 ada 2 yaitu hari ke-10 dan hari ke-13. Dan yang terakhir 79. Itu hari ke-14. Nah, ini mudah ya kita mengurutkan data ini lebih mudah. Kenapa? Karena data kita itu jumlahnya hanya 15 atau sedikit ya, kita masih kategorikan sedikit. Semakin banyak data Anda, maka sebaiknya kita menggunakan alat bantu. Nah, di situ nanti paling mudah ya, paling mudah itu kita pakai Microsoft Excel. Nanti mata kuliah itu kita punya khusus ya, mata kuliah untuk membantu Anda bagaimana memahami alat-alat statistik ya. Namanya mata kuliah itu pelatihan analisis statistik ya. Itu mata kuliah yang hanya 1 SKS ya. Nanti kuliahnya 170 menit praktikum. Ya. Itu akan membantu Anda bagaimana kita mencoba untuk latihan ya dalam menggunakan alat-alat di di alat-alat statistik ya. Kemudian langkah kedua kita membuat kategori ya. Yang pertama ini kita buat kategori atau kita buat kelas. Rumusnya di situ K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Ya. Kemudian baru kita buat interval. Oke, kita buat dulu kelasnya, jumlah kelasnya. K kita ganti K itu rumusnya kelas ya atau kategori. Kemudian 1 plus 3,322 log N. Nah, N di sini menggambarkan jumlah data kita. Ada berapa tadi? Jumlah data kita di soal? 15. Ada 15. Oke. Ada 15 hari atau 15 data kita. Nah, sekarang Anda gunakan sudah kalkulator Anda untuk menghitung. Kerjakan dulu, jangan satu tambah ya, tapi kita kerjakan dari logaritmanya dulu. Log N atau log 15. Log 15 itu berapa ya? 1,176, Pak. 1,176. Ya, oke. Terus kita kali dengan nilai yang ada di depannya ini atau kali dengan 3,322. Dapat berapa hasilnya? 4,900 Hey. Hitung baik-baik. Kali dengan berapa, Pak? Log 15 dapat hasilnya kali dengan 3,322 yang ada di depannya ini. Jangan langsung ditambah 1. Dikali dulu. Waduh, ini Anda bisa pakai kalkulator. Log 15 tadi 1,1 sekian. 3, kali 3,322. 9,6. Putus Alfianus. Yang tidak berapa? 3, oh, oke. 3,90 sekian. Oke. Ditambah 1. Lalu ditambah 1. Dapat berapa? 4,9. Nah, itu baru betul. 4,9 sekian. Nah, kita di sini lakukan pembulatan karena tidak ada jumlah kelas yang sifatnya kontinu ya. Sifatnya selalu diskrit atau data bulat, bilangan bulat. Maka kita pembulatan 5. Ingat ya, sekali lagi saya ulang. Prinsip kerjanya Anda hitung dulu logaritma 15. Dapat hasilnya dikali dengan 3,322 dari rumus itu. Dapat hasilnya baru ditambah 1. Jadi jangan Anda langsung kerja lurus begitu ya. Logaritma 15 dapat hasil langsung kali 3,22 tambah 1. Jangan begitu. Tapi prinsipnya step by step ya di kalkulator. Bisa ini? Kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Berikut setelah kita tahu kelas, kita akan menghitung interval ya. Menghitung interval. Caranya adalah
nilai terbesar atau nilai tertinggi dari data kita dikurangi nilai terkecil bagi jumlah kelas. Saya tanya, di data kita tadi ini jumlah yang paling besar, nilai yang paling besar atau nilai yang paling tinggi berapa ya? 79, Pak. 9. Kemudian dikurangkan dengan nilai paling kecil. 15, Pak. 15. Oke, berarti 79 kurang 15 lalu dibagi 5. dibagi 5 atau jumlah kelas tadi kita sudah dapat dari sini ya. 12,8. Anda nanti bisa di catatan Anda silakan kasih tanda ya. Ini 5-nya dari sini ya sebenarnya. Oke. Anda bisa kasih catatan kayak saya nih, kasih tanda. Oh, 5-nya dari sini, 79-nya dari sini. Itu lebih memudahkan. 15-nya itu dari nilai terkecil ya. Jadi Anda harus urutkan dulu ya datanya ya sebelum kita mengerjakan. Jadi Anda jangan langsung kerjakan tapi diurutkan dulu data itu. Gunanya ini tadi memudahkan kita dalam proses perhitungan. Kemudian kita kurangkan sudah pakai rumus 79 kurang 15 didapat hasilnya lalu bagi 5. Apa betul dapat 12,8 ini? Betul, Pak. Sip. Kita pembulatan ya. Karena kenapa perlu dibulatkan ya? Karena Anda lihat hasil kita ini adalah data yang sifatnya diskrit ya, bukan data yang kontinu. Nah, apa itu data diskrit kontinu? Silakan lagi buka materi yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu ya, data diskrit dan data kontinu. Oke. Lalu nanti berikutnya kita tabulasi ya. Kita tabulasi untuk bisa buat distribusi frekuensi. Gitu. Oke. Sekarang kita sudah menemukan urutan data kita sudah urutkan. Kemudian kita sudah tahu berapa jumlah kelas, kita sudah tahu berapa interval atau jaraknya. Nah, langkah selanjutnya Anda buat sudah ini tabel. Disipkan sudah atau buat sudah tabel ya, pakai penggaris ya, jangan pakai lidi atau jangan pakai pinggiran buku itu ya, pakai penggaris lah minimal. Kalau belum ada penggaris ini nanti beli nanti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda pakai biar catatan Anda jauh lebih rapi dan terstruktur. Nanti di situ ke belakang nanti saya akan jelaskan ya. Nanti kan kita sudah tahu ada kelasnya ada 5 nanti ya, interval, siapkan untuk frekuensi, nilai tengah kelas. Ini saya singkat ya, tapi nanti Anda wajib menulisnya atau menjabarkannya dengan penjelasan yang lengkap. Kemudian tepi kelas, ada frekuensi relatif, ada frekuensi kumulatif. Nah, tadi di jawaban kita tadi ada berapa kelas? 5, Pak. 5. Oke. 5, Pak. Berarti kita susun sudah di sini barisnya harus ada 5 ke bawah ini. 1 ya, 2, 3, kelas keempat ya, sama yang terakhir kelas ke-5. Nanti ini untuk total ya atau jumlahnya nanti ini di bagian bawah. Jadi Anda siapkan dulu ini. Jadi berdasarkan informasi tadi kita punya 5 kelas. Nah, ini dituangkan di sini. Kita siapkan tabel kita ada 5. Silakan dibuatkan. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit, 2 sampai 3 menit. Silakan.
Sudah? Belum, Pak. Jadi sambil Anda menyiapkan tadi, saya jelaskan ulang bahwa tabel ini sifatnya mengikuti kelas apa, barisnya ini mengikuti jumlah kelas. Misalnya, kalau kita ketemu misalnya nanti dapat 6 kelas, ya sudah, kita susun sampai 6. Kalau kita temukan hanya 3, ya berarti kita susunnya juga hanya 3. Jadi kelas ini mengikuti dengan data kita yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya sambil Anda siapkan. Sekarang kita pindah di interval. Bagaimana kita isi di interval? Nah, caranya adalah kita melihat kembali susunan data kita setelah kita urutkan. Berapa nilai paling kecil di data kita setelah kita urutkan ini? 15, Pak. Oke, 15. Berarti 15 itu akan 15. dimulai ya dari interval yang paling kecil ini. Ya, itu kita sebut dengan batas kelas bawah. Nah, dia akan mulai dari sini. Ya. Terus sampai berapa? Ada yang tahu? Nah, intervalnya di sini jangan 13. Ditambah 13 karena interval kita 13. 15 tambah 13 berapa? 28, Pak. 28. 28, Pak. 28. Oke, tulis ini 28 gitu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 15 kita mulai dari nilai yang paling kecil di data kita tadi ditambah 13. Nah, terus di sini untuk memulai kelas kedua kita tambah 1 di sini. Ya. Tambah 1. Kenapa? Supaya jangan bentrok antara kelas 1 dengan kelas kedua. Maka kita harus tambah satuan terkecil di data kita ini yaitu 1. Makanya 29 di sini. Terus 29 ditambah lagi dengan interval. Interval tadi berapa? Di soal kita 13, Pak. Oke. 29 ditambah 13 berapa? 42? Oke, 42, betul ya. Terus kita pindah lagi kelas ketiga, geser tambah 1 dari 42 ya jadi 43. Terus ditambah interval lagi 13. 56. Berapa? Oke, betul ya 56 ya. Terus tambah sini kelas keempat 57. Anda silakan ya di catatan Anda silakan warnai atau kasih tanda. Tapi kalau kerja soal Anda jangan kasih tanda ya supaya tanda ini atau di catatan Anda itu kan Anda yang lebih paham untuk bisa membuat Anda lebih paham dengan apa yang saya jelaskan. Pak, bisa terangkan ulang, Pak. Kurang paham. Kurang paham di mana, Nurus? Yang di 15 dia punya garing-garingnya, Pak. Garing-garing mana? Yang kan tadi saya sudah makanya saya bilang dengarkan secara utuh dulu baru di cut begitu. Ini saya belum terangkan habis ya. Itu. Nanti ada di penjelasan, nonton saja kembali ke YouTube ya. Terus 15 sampai 28 terus tambah 15 ini dari nilai yang paling kecil tadi. Ya. Ini. Terus sampai berapa ya? Tambah 13 dari mana ya? Dari interval tadi. Ya, terus nanti digeser tambah 1 untuk kelas kedua gitu. Kenapa? Supaya jangan bentrok. Contoh misalnya, kalau Anda mulai dari 28, misalnya ada data sebesar 28, dia masuk kelas keberapa? Kelas ke-1 atau kelas kedua? Contoh. Misalnya kita di sini katakanlah contoh ya di sini ya. Anda tidak tambahkan 1, Anda mulai dengan 28.
Terus ada hasil panen tadi milik Pak Umbu yang dapat 28. Saya tanya, masuk kelas ke berapakah hasil panen tersebut? Kelas ke-1 atau kelas kedua? Kelas kedua, Pak. Nih, kelas pertama ada 28 ini. Nah, itu Kelas oleh karena itu jangan langsung diambil dari batas kelas atas taruh ke batas kelas bawah ini, tapi dia geser 1 tambah 1 satuan terkecilnya. Gitu. Kenapa 1? Ya karena data kita data yang diskrit gitu. Ya. Sampai di akhir ini jawabannya betul kah? Sampai 84? Kalian sudah hitung? Betul, Pak. Sudah, Oke. Pak. Baik. Oke, baik. Kita lanjut sekarang bagaimana isi frekuensi. Mengisi frekuensi, ya sorry. Bagaimana ya menghapus ini? Oh, iya. Nah, sekarang kita bagaimana isi ini frekuensi. Caranya adalah nanti kita akan lihat kembali ke ini ya. Data yang kita sudah urutkan. Di kelas pertama tadi apa namanya range-nya atau intervalnya dari atau nilainya batas kelas atas sampai batas kelas bawah atau batas kelas bawah sampai batas kelas apa? Berapa sampai berapa ya di kelas pertama? 15 sampai 28. Oke. 15 sampai 28. Oke. Di data kita sini ada berapa data dari angka 15 sampai 28? Berarti 15 sampai 28 itu di dalamnya ada 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 28. Ada berapa? Satu sudah. Hanya ada 1, yaitu 15 saja. Maka di frekuensi sini kita tulis 1. Gitu. Oke, kalau Anda tidak paham kita lanjut. 29 sampai 42, berarti di dalamnya 29, 30, 31, 32, 33 dan seterusnya. Sampai 42. Ada berapa data kita itu? Sampai 42. 3. Ada 3. Ya, 29, 29, 35. Berarti ini 3. Ada 3. Ada 3 kelompok data dari nilai 29 sampai 48. 3, Pak. 42, sorry. 42. Berarti 3. Lanjut. Yang kelas ketiga 43 sampai 56. Ada berapa? 7 kah? 7, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 58 masuk tidak? Tidak ya, karena Tidak, Pak. batas paling atas itu adalah 56. Berarti hanya ada 7 data. Lanjut 57 sampai 70. Betulkah ada 3? Iya, Pak. Ya. 3. Oke. Terus 71 sampai 84. Ada 1? Iya, Pak. Oke. 1, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan dicatat ya. Supaya Anda lebih paham di catatan Anda. Dan ingat, kalau kita total itu harus sama dengan 15. Jadi setelah kita total, kita lihat kembali apakah data kita ini sama dengan jumlah data. Oh, sama sih. Jumlah data kita tadi ada 15 hari pengamatan. Berarti di sini juga sudah masuk semua data kita ada 15. Nah, ini menunjukkan bahwa data kita ini sifatnya sudah terpenuhi. Nah, ini contoh aja, tips saja bagi Anda. Misalnya Anda menghitung sampai di sini ada data yang belum masuk ya, belum masuk ke interval yang sudah Anda buat gitu, atau batas kelas yang sudah Anda buat ya. Maka kewajiban Anda ya tambah. Anda akan menambah jumlah kelas ya, tambah kelas ke-6 untuk mengakomodir data yang tidak termasuk dalam frekuensi. Kemudian juga supaya Anda ketahui ya, di interval ini yang bagian kiri ini kita sebut dengan BKB ya, batas kelas bawah. Ya. Karena ini kelas kan tadi ada 5
ya. Untuk kelas ke-1 batas kelas bawahnya adalah 15. Itu BKB. Begitu juga kelas kedua 29 dan seterusnya. Ini yang bagian kiri dari interval ini kita sebut dengan BKB atau batas kelas bawah. Sedangkan bagian kanan itu kita sebut dengan BKA. Ya, supaya Anda catat di catatan Anda. Batas kelas, ada yang tahu? Batas kelas atas, Batas Pak. kelas atas. Oke, batas kelas atas. Yaitu nilai di kelas 1 itu yaitu 28, kelas kedua itu 42, kelas ketiga 56 dan seterusnya. Oke? Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau yang tidak paham, ya Anda harus lebih banyak belajar. Ya nanti ada latihan soal atau Anda nonton di YouTube misalnya, atau Anda lihat tutorial di Google gitu juga ada ya. Supaya memperkaya atau membuat Anda itu juga makin terbiasa dengan statistik atau distribusi frekuensi yang kita belajar. Oke, kita lanjut. Bisa? Ya lanjut Pak. Oke. Sekarang kita hitung nilai tengah kelas. Ya. Itu kita dapatkan dengan menjumlahkan batas kelas bawah dengan batas kelas atas. Kemudian kita bagi 2. Ya. Jadi nilai tengah kelas ini sifatnya adalah sebagai tanda atau penciri dari suatu interval dan dianggap sebagai keterwakilan nilai yang mewakili kelas tersebut, suatu interval kelas tersebut. Oke, sekarang coba kita praktikkan ya di kelas kita yang pertama tadi ya. Kelas pertama itu kan batas kelas bawah 15. Batas kelas atas 28. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus, betul tidak ini? 15 ditambah 28 dibagi 2. Anda Betul, sama tekan dulu ya, 15 tambah 28, tekan tanda sama dengan di kalkulator, dapat hasil lalu bagi 2. Betul? Betul, Pak. Oke. Lanjut, kelas ke-2. 29 ditambah 42 dapat hasilnya lalu bagi 2. Dapat? 35,5, Pak. Oke, 35,5. Lanjut. Di kelas ketiga. 43 ditambah 56 dibagi 2. 49,5, Pak. Berapa? 49,5. 9,5. Oke, lanjut lagi. Kelas keempat, 57 ditambah 70 dapat hasilnya lalu bagi 2. 63,5. Oke. Terus terakhir kelas kelima 71 ditambah 84 dapat hasil lalu dibagi 2. 77,5. Oke. Betul ya? Oke, silakan dicatat di catatan Anda. Silakan Anda tulis isi kolom ini lalu nanti Anda tarik. Misalnya gini. Lalu Anda kasih terangkan di bawah. Nah, ini dapatnya dari mana? Supaya Anda tidak bingung nantinya ya. Gitu. Jadi ini Anda cerita, oh di sini dapat 15 ya. Lalu tambah dengan batas kelas atasnya 28 ya. Lalu kita dapat hasil lalu bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena di sini ada 2 titik ya, batas kelas atas dan batas kelas bawah seperti itu. Oke, bisa? Kita lanjut.
Halo, bisa kita lanjut? Bisa. Lanjut, Pak. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke tepi kelas, ya. Tepi kelas ini butuh pemikiran Anda ya ketika menghitung, karena ini mulai ngajak berpikir ya. Tepi kelas ini adalah batas antara kelas yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi tepi kelas ini sebenarnya bertujuan untuk membedakan antara kelas 1 dengan kelas kedua. Kelas kedua dengan kelas ketiga. Kelas ketiga dengan kelas keempat dan seterusnya. Tujuannya seperti itu. Nah, untuk menghitung tepi kelas ada dua ya, tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Ya. Untuk tepi kelas atas kita dapatkan dengan cara batas kelas atas ditambah setengah kali satuan terkecil. Ya. Jadi nanti untuk mendapat nilai yang di sini, tepi kelas atas ini nanti, ya. Nanti kita gunakan batas kelas atas ini, ya, 28. Gitu. Nanti kita tambah ya rumusnya tadinya. Kita tambah dengan setengah atau 0,5, 1/2, terus ini, dikali satuan terkecil. Gitu. Sedangkan untuk tepi kelas bawah didapatkan dengan batas kelas bawah dikurangi. Sebenarnya sama, cuman prinsipnya dikurangi. Setengah kali satuan terkecil. Jadi untuk yang di titik ini nanti kita dapatkan dari 15 kurang. Di sini saya tulis ST saja. ST itu artinya satuan terkecil ya. Kalau untuk tepi kelas bawahnya 15 dikurangi ya. Prinsip rumusnya kurang setengah dikali satuan terkecil. Oke. Sekarang di di kita punya soal ini satuan terkecil kita berapa ya? Satuan terkecil kita berapa ya? Datanya Pak. 1, Pak. Berapa? Berapa 1. satuan terkecil? 15, bukan? 15. 15 itu nilai terkecil. Kamu dengar saya bilang, satuan paling kecil. 1, Pak. Ya 1. 1, Pak. 1. Kalau kita punya data misalnya begini, kita punya data 0,5, 0,7, 0,9, misalnya desimal begitu. Ini satuan terkecilnya berapa ya? 0,5. Hah? Berarti kalian tidak paham, asal jawab. Satuan terkecil kita ya 0,1. Gitu. Kalau kita punya data 0,01, 0,05, 0,09, 0,75 misalnya. Satuan terkecilnya berapa? 0,01. 0,01. Betul. Jadi harus terbiasa ya. Dengar kembali yang saya sudah jelaskan tentang data diskrit dan data kontinu. Data kita ini data diskrit. Jadi satuan terkecil kita 1 di sini ya. 1. Oke, sekarang coba kita hitung yang di sini. Tepi kelas atasnya. Berarti setengah kali satuan terkecil. Satuan terkecil tadi berapa? 1 ya. Di data kita. Halo? Iya, 1, Pak. Oke. Iya, Pak. 1 dikali setengah atau dikali 0,5 dapat berapa? Satu kali 0,5. 0,5. 0,5 ditambah 28. 28,5. Oke. Di sini berarti 28,5 ya. Tuh saya punya mouse ini bermasalah. 28,5. Terus
kalau tepi kelas bawah 15 kurang setengah kali satuan terkecil. Satuan terkecil 1. 1 kali setengah atau 1 kali 0,5? 0,5. 0,5. 15 kurang 0,5? 12,5. Oke, 14,5. Nah, sekarang coba Anda kerjakan untuk yang tepi kelas atas untuk kelas kedua. Sama tepi kelas bawah untuk kelas kedua. Dapat berapa? Masa pakai kalkulator sih angka kecil begini. Setengah kali satuan terkecil 0,5. 0,5 ditambah 42 berapa? 42,5. 42,5. Terus kalau tepi kelas bawah? 28,5. Oke. Good. Lanjut lagi kelas ketiga. Tapi ingat ya, prinsip rumusnya tetap seperti ini. Batas kelas atas ditambah setengah kali satuan terkecil untuk tepi kelas bawah. Batas kelas bawah dikurangi setengah kali satuan terkecil. Prinsipnya tetap seperti itu. Betul kelas ketiga ini? 42,5 sampai 59,5. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Oke. Coba lagi pembuktian. Jadi Anda nanti kalau catat, saya bilang lagi tadi, sekali lagi, kasih tanda. Ini cara kerjanya bagaimana? Ya. Supaya nanti Anda tidak mengalami kebingungan. Ya, sekali lagi, supaya tidak mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses menghitung. Ya. Yang kelas keempat betul itu? Tapi kelas bawah 56,5, tapi kelas atas 70,5. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau kelas kelima? Kelas kelima betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, oke. Betul, Pak. Baik. Siap. Oke, silakan Anda tulis dulu keterangan. Saya kasih waktu Anda untuk tulis keterangannya ya. Tapi kelas bawahnya dapat dari mana? Tapi kelas atasnya dari mana? Sama juga ya untuk nilai tengah kelas tadi, frekuensi, interval itu Anda kasih tanda di catatan Anda. Supaya, sekali lagi, tidak membingungkan ketika Anda mau kerja tugas. Nah, kerja tugas ini yang Pak jelaskan bagaimana ya tadi ya. Anda paham ketika di kelas begini, ketika sudah berhadapan dengan soal, Anda bingung. Oke, berikut frekuensi relatif. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi relatif itu adalah setiap kelas kita bandingkan dengan frekuensi totalnya. Jadi tadi totalnya di sini 15 ya. Nah, kita membandingkan setiap kelas, frekuensi setiap kelas. Ini contoh ya, kelas 1 kita bandingkan dengan total lalu dikali 100%. Coba sekarang pakai kalkulator Anda. 1 dibagi 15 dapat berapa? Lalu dikali 100%. Atau dikali 100. Dapat berapa? 6,6667. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus frekuensi yang kedua, kelas kedua, 3 bagi 15. 0,2. 0,2, Pak. 0,2 kali 100, 20 ya, 20%.
20. Ya, 20%. Oke, lanjut. Kelas ketiga. 7 dibagi 15 kali 100. 46,6667. Ya, 46,666667. Ya. Persen. Ingat, ini sekali lagi satuannya persen. Lalu, ya ini sama dengan kelas yang sebelumnya, ya, kelas kedua. Untuk kelas keempat, 3 dibagi 15. Kali 100 dapat 20%. Kelas kelima, 1 dibagi 15 kali 100 dapat 6,667. Lalu kita totalkan, jumlahkan di situ. Harus setara dengan 100%. Ya. Kalaupun tidak sama, maka ya biasanya pembulatan sih. Tapi overall kalau kita hitungnya tepat, pasti hasil akhirnya juga tepat. Gitu. Sudah paham frekuensi relatif? Sudah paham frekuensi relatif? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu prinsipnya adalah penjumlahan dia. Ya, prinsipnya penjumlahan. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, prinsipnya pengurangan. Nah, bagaimana prinsip ini kita kerjakan? Ya, kalau kelas pertama kita mulai dari titik 0. Ya. Lalu kita tambahkan dengan frekuensi yang ada di sini, 1. Dapat hasilnya 1. Lalu kita kumulatifkan, 1 ditambah 3. Dapat? Halo? 4. 4, Pak. 4. Oke. 4 tambah 7. 11, Pak. 11. 11 tambah 3. 14. 14. 14 tambah 1. 15. 15. Oke. Jadi ini nilainya harus sama ini. Antara frekuensi kumulatif kurang dari paling akhir, hasilnya harus sama dengan total frekuensi. Terus yang berikut frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, bagaimana? Dia mulai dari 15. 15 ini dari mana? 15 ya dari total frekuensi ini. Kalau total frekuensi Anda itu dari 20 ya berarti frekuensi kumulatif lebih dari juga 20 begitu, tergantung dengan total frekuensi. Prinsipnya pengurangan dengan apa? Frekuensi. Jadi bagaimana cara kerjanya? Kerjanya kurangkan 15 kurang 1 dapat berapa? 14. 14 kurang 3 11. 11 kurang 7 4. 4 kurang 3 1. 1 kurang 1 0. Pak. Oke. Prinsipnya jangan balik ya. Ini kebetulan karena nilainya kita ini sama. Jadi balik saja kelihatannya oke. Gitu. Oke. Baik. Dengan berakhirnya frekuensi kumulatif berarti kita komplit ya untuk mendapatkan distribusi frekuensi. Jadi lebih mudah. Oh, kita tahu bahwa ternyata kalau dengan data seperti ini kita sudah kelompokkan, kita tahu bahwa hasil panennya Pak Umbu itu paling banyak ada di kisaran 43 sampai 56 kg. Dan itu kalian lihat hari apa saja misalnya. Nah, itu kan lebih informatif ya dibandingkan Anda lihat data yang awal tadi ya. Kita perhatikan. Nah, ini data ini kan apa ini? Kita mau apakan dengan data ini gitu. Tidak ada makna apa-apa gitu ketika kita hanya melihat hasil ini. Tapi begitu jadi distribusi frekuensi seperti ini, itu kita dengan jelas kita lihat, oh ternyata hasil panennya Pak Umbu itu paling banyak di kisaran kelas ketiga ini.
ya, di antara 43 sampai 56 kilogram dengan frekuensi relatifnya itu 46,6%. Dia mendominasi gitu. Nah, yang kayak seperti itu Anda hanya bisa dapatkan lewat penyajian data, ya. Nanti sebentar saya jelaskan lagi ya bentuk penyajian data yang lainnya. Oke, kita lanjut sekarang ke tabel dan grafik. Jadi selain tadi kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi, saya akan menerangkan soal tabel dan grafik. Tapi sebelum itu, sampai sejauh ini bisa ya untuk distribusi frekuensi ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik. Bisa, Pak. Sekali lagi nanti di catatan Anda, saya tidak capek-capeknya mengingatkan ya. Di catatan Anda silahkan Anda menandai atau kasih arah atau kasih petunjuk supaya kita tidak bingung ya. Supaya Anda ketika lihat kembali mengerjakan soal tidak bingung. Oke, kita masuk ke tabel dan grafik. Tadi sebenarnya di distribusi frekuensi itu salah satu bentuk penyajian pakai tabel ya. Dan itu menampilkan informasi dalam bentuk matriks. Matriks ini apa ya? Dalam bentuk kolom, ini kelas, interval, frekuensi itu kolom. Sedangkan barisnya itu kan menunjukkan misalnya kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga. Dan perpaduan kolom dan baris kita sebut dengan sel. Nah, ini kan bentuknya matriks kalau tabel ini. Sedangkan grafik itu menyajikan data atau penyajian data yang terdapat di dalam tabel yang ditampilkan dalam bentuk gambar, visual. Nah, memang tergantung ya Anda itu lebih menyukai mana. Ada orang mungkin yang tampilan tabel lebih disukai ketimbang tampilan gambar. Tapi ada juga beberapa yang lebih suka gambar dibandingkan tabel. Atau bisa jadi keduanya, perpaduan keduanya. Ya. Oke, kita belajar yang pertama di tabel di grafik ini namanya histogram. Apa itu histogram? Histogram itu adalah suatu gambar yang berbentuk balok. Berbentuk balok yang menghubungkan sumbu X dan sumbu Y. Contoh seperti ini. Ya. Dia memadukan antara tepi kelas dengan baik tepi kelas bawah, tepi kelas atas dengan frekuensi. Kalau di distribusi frekuensi, ya. Nah, Anda lihat kekuatan dari data penyajian data pakai histogram atau diagram batang atau diagram balok ini. Ini kalau dari data ini yang paling tinggi menjawab atau yang paling tinggi jenis pekerjaannya ini yang mana? Wira swasta. Wira swasta, Pak. Wira swasta. Oke. Dengan cepat kita lihat. Ya. Kenapa ya? Karena dia paling tinggi nih, hampir 60%. Gitu. Paling rendah? Pelajar atau mahasiswa. Nah, itulah kekuatan dari histogram. Dia dengan mudah kita lihat paling tinggi, paling rendah gitu-gitu. Ya. Dan di skripsi Anda itu pasti diminta oleh dalam bentuk apapun, kalau Anda kuantitatif itu mau data sekunder, data primer, itu Anda pasti diminta menyajikan data dalam bentuk grafik supaya memudahkan. Dan sifatnya ini untuk data-data yang seperti ini, misalnya jenis pekerjaan, jenis kelamin, kemudian apa lagi ya yang bisa dibuatkan histogram itu, usia, kelompok usia gitu ya. Dan di nanti saya kasih tunjuk ya, semoga sudah bisa dipublikasi. Ada artikel yang kami buat berdasarkan mahasiswa kumpul data gitu ya. Tapi penyajian pakai statistik deskriptif seperti ini. Terus poligon. Poligon itu sebenarnya mirip balok, cuman di sini bentuknya nanti garis ya, berbentuk garis dihubungkan titik-titik koordinat. Jadi kalau titik koordinat ini kita hubungkan, ya, titik ujung-ujung atasnya ini, itulah yang kita sebut dengan poligon atau diagram garis. Nah, itu seperti gambar ini. Misalnya ini kita tarik titik-titik ujung tadi itu jadinya
diagram garis. Gitu. Nah, Anda bisa lihat ini. Ini skripsi saya S1 dulu ya, tahun 2009. Gitu. Saya lupa ujian saya 2010 kayak. Ujian skripsi. Tapi data yang saya kumpulkan di tahun 2009. Tapi data time series atau data runtut waktu itu diagram poligon itu powerful sekali. Kita lihat kan data ini cenderung turun ya, menurun gitu. Terus dia naik lagi. Ini data pergerakan nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini saya pengamatan waktu setelah terjadi ledakan bom ya, Hotel GW Marriott. Anda lihat hasilnya. Jadi deskriptif itu powerful, poligon itu powerfulnya atau kuat ketika menggunakan data-data yang time series, runtut waktu. Kayak ini aliran dana asing, ini dalam triliun rupiah, dolar. Anda lihat ini dari 17 Desember 2013 sampai 17 Desember 2015 itu Februari 2015 itu apa yang terjadi dengan aliran dana asing? Makin naik atau makin turun? Halo? Dari grafik ini Makin atau naik makin turun? dari tanggal 7. Makin naik Turun. turun. Naik turun. Ya. Ya memang naik turun ya. Karena memang ini naik ya sampai dengan 2014 pertengahan itu dia naik. Lalu dia cenderung stuck atau turun lalu naik lagi. Lalu turun lagi. Memang dia fluktuasi ya. Memang poligon atau diagram garis itu sangat punya kekuatan dalam menjelaskan data-data yang sifatnya time series atau runtut waktu. Terus diagram lingkar. Ya, diagram lingkar itu menggambarkan presentasi atau frekuensi relatif. Nah, ini misalnya, ini kelas ke-3 ya, paling besar atau mendominasi 45%. Nah, atau ini skripsi teman saya ya. Saya tahun 2009 juga kalau 2009 2010 dia risetnya. Dia melakukan riset waktu itu tentang objek wisata itu yang sering dikunjungi apa. Memang banyak ya tampilan deskriptifnya, cuman di sini dia ambil satu contoh aja, saya ambil satu contoh saja yaitu objek wisata. Dari sini kita tahu mana yang paling banyak dikunjungi. Pantai Londa 5. Pantai Londa 5, Pak. Pantai Londa 5. Waktu itu ya di tahun itu. Kalau Anda teliti sekarang mungkin jauh beda. Nah, ini kekuatan diagram tadi ini ya powerfulnya di sini. Powerfulnya di sini. Nah, ini misalnya ya. Tom record Premier League ya, yang sebelah kanan ini. Sedangkan yang kiri ini all time result. Ya, antara Chelsea versus MU misalnya. Nah, dari 48 pertandingan itu Chelsea menang 16 kali. MU menang 13 kali, 19 kalinya draw gitu. Nah, itu kekuatan diagram lingkar itu ya kayak gini, kita bisa dengan cepat, wah, secara statistik ini mana sih yang lebih diunggulkan misalnya. Secara statistik ya, bukan secara di lapangan. Di lapangan terserah hasil akhirnya beda mungkin ya. Ada banyak faktor, tapi secara statistik itu kita bisa melihat apa yang terjadi dengan cepat. Dengan diagram itu dengan cepat kita bisa tahu, oh ini tinggi, ini rendah gitu ya. Seperti itu. Terus OGIF ini sebenarnya mirip poligon, tapi sebenarnya dia berfungsi untuk distribusi frekuensi sih. Untuk frekuensi kumulatif, baik kurang dari atau lebih dari. Nah, nanti ini frekuensi kumulatif itu kan kalau kita sandingkan, kita mau lihat persebaran data. Kalau kita membentuk grafik seperti ini, itu sebaran data kita itu cenderung normal ya. Data kita itu cenderung berada dalam bentuk yang terdistribusi secara normal. Seperti itu. Oke, selain
histogram ya, selain apa lagi tadi, polygon, pie, OGIF gitu-gitu. Kita belajar juga infografik. Nah, ini tugas Anda nanti salah satunya adalah apa namanya? Buat infografis ya. Nah, infografik ini sifatnya representasi visual informasi, data dan ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi yang rumit tapi dengan singkat dan jelas dan tidak membuat kita bingung. Nah, biasanya kita dapat infografis itu kalau di desa itu kayak ada infografis misalnya penggunaan dana desa misalnya, atau BUMDes katakanlah, beberapa program KKN itu membantu desa buat infografis. Ada di peta juga, itu sifatnya juga membantu kita. Jurnalis ya itu juga pakai ya, penulisan teknis, pendidikan itu sering pakai infografis ya. Kalau Anda mau lihat contoh infografis ini, bisa nampak di Anda punya layar infografis. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nampak, Pak. Nah, kalau kita lihat ini perkembangan pariwisata November 2020. Kalau Anda belum bisa lihat itu Anda zoom out, zoom in, zoom out itu supaya memperbesar layar itu. Kalau kita lihat selama November 2020 ini kan kita ada COVID ya. Itu. Apa yang terjadi? Jumlah wisatawan naik atau turun ini? Turun. 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 Turun, Pak. Sudah pasti itu. Dari November 2019 sampai ke November 2020 cenderung turun dan stuck. Terus Anda tahu kalau kita lihat data sebelumnya itu yang kunjungan ke Indonesia itu didominasi oleh Malaysia, ya, Cina, Amerika itu mendominasi. Tapi Anda lihat selama 2020 negara apa yang mendominasi untuk datang ke Indonesia? Ini. Bendera apa ya? Negara apa? Timur Leste, Pak. Timor Leste. Gitu. Rata-rata orang menginap juga turun. Ya. Kalau data yang lama itu tinggi itu. Bisa hampir 2 hari lebih. Ya. Sekarang hanya 1,59 hari. Hunian kamar juga turun. Nah dengan infografis ini kita bisa tarik satu kesimpulan. Bahwa pandemi COVID-19 itu ternyata berdampak besar pada perkembangan pariwisata per November 2020. Ini berita resminya saya ambil dari BPS. Ya. BPS. Infografis itu seperti itu ya. Ini contoh Piala Dunia terakhir ya di 2018 di Rusia. Dia membandingkan misalnya di sini Piala Dunia 2018 dengan 2014. Soal golnya lebih banyak mana sih? Oh, ternyata lebih banyak di Piala Dunia di Brasil. Lebih banyak 2 gol ya. Kalau di Rusia 169, di Brasil 171. Gitu-gitu. Jumlah tembakan ke gawang ternyata di Brazil lebih banyak. Gitu. Ya. Tembakan yang tepat ke sasaran ke gawang juga lebih banyak di Brazil. Tapi operan di Brazil itu lebih sedikit. Kalau di Piala Dunia Rusia ini 59.255 operan. Niat sekali ya. Anda sebenarnya nih kalau tidak pandemi ini, kalau ada Wirawacana Cup, saya biasanya suruh Anda menghitung statistik pertandingan ya. Tapi ya karena kita tidak ada pertandingan atau dilarang untuk kita buat keramaian-keramaian seperti itu ya, jadinya gini. Tapi lihat ya, infografis itu selalu menyajikan informasi yang menarik ya, menarik, kemudian gambar penuh warna gitu. Jadi kita tidak bosan. Contoh ini kasus pekerja migran di asal NTT. Ini infografis yang miris ya. Saya kalau melihat ini juga itu cukup sedih. Saya memang coba cari yang baru, belum ada update atau saya mungkin belum dapat. Tapi ini data terakhir di 2018 disajikan soal terkait jumlah kasus pekerja migran asal NTT ya, yang meninggal misalnya, yang mati ya. Itu sedih juga. Dan Anda tahu 80,7% mereka itu adalah pekerja migran yang tidak berdokumen. Jadi mereka itu tidak punya izin gitu.
Itu yang banyak mati. Penyebabnya itu 45% sakit. 45% sakit. Jadi apa ya? Sekarang itu Anda harus terbiasakan dengan menggunakan data dalam setiap diskusi Anda. Menggunakan fakta di setiap diskusi Anda, gitu ya. Itu saya pikir statistik atau fakta-fakta yang kita ungkapkan di sini itu sangat membantu Anda ketika berargumen dan dalam bentuk pembicaraan yang Anda lakukan sama dengan juga Anda menulis. Ya. Kalau Anda bicara, Anda menulis tanpa data, itu saya pastikan hal-hal demikian ini argumentasi Anda pasti kurang gitu ya. Atau misalnya yang Anda diskusikan atau Anda tulis itu juga lemah. Tanpa data. Nah, sekarang kita lihat apa sih keunikan dari infografis. Yang pertama itu adalah menarik dan sesuai konten. Anda lihat tadi yang kita ada 3 isu yang kita bahas ya, mulai dari pariwisata. Anda lihat tampilannya menarik, warnanya jelas gitu ya. Kemudian dengan cepat kita bisa tahu apa yang terjadi dengan perkembangan pariwisata di November 2020. Kita tidak dengar hoax, kita tidak dengar cerita-cerita asal, tapi kita baca data dengan cepat. Kemudian tentang olahraga Piala Dunia, itu juga dengan cepat kita dapat informasi. Pekerja migran juga dengan cepat kita dapat informasi soal itu. Itu karena tampilannya menarik dan kontennya jelas. Itu tidak meluas-meluas dia. Kontennya jelas. Kemudian ringkas dan jelas serta cepat dimengerti. Itu keunggulan dari infografis. Nah, terus ada videografis. Nanti videografis itu ya contohnya itu yang kita sudah nonton di pertemuan 1 ya. Ada di Google Classroom itu link YouTube-nya itu Anda bisa lihat di situ ya. Contoh di situ. Oke. Tugas di pertemuan 1 itu ada 5 nomor. Sudah saya taruh di Google Google Classroom. Anda bisa cek itu dari tugas 1 sampai tugas ke 7 atau 8 ya. Seperti apa bentuk tugasnya sudah saya terangkan, tinggal Anda lihat. Kemudian nomor 1 itu nanti saya minta Anda berikan contoh real ya terkait data primer dan data sekunder. Kemudian bedakan juga contoh secara contoh real dari NOIR ya, skala nominal, ordinal, interval, rasio yang sudah saya bahas minggu lalu. Lalu yang berikut saya minta juga untuk kerjakan 3 soal. Itu semua ada di buku Dan Siwar ya. Itu ada lengkap di situ. Kemudian di rancangan tugas saya sudah lampirkan sih capture atau potongan-potongan gambar dari atau soal dari buku tersebut ya. Halaman 99 sampai halaman 100. Lalu nanti saya minta juga buat infografis berdasarkan data dari BPS, NTT dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS. Itu juga sudah saya lampirkan di Google Classroom ya soal-soalnya. Nanti sebentar jam 11 itu di bagian tugas 1 itu saya lampirkan juga data BPS-nya. Jadi Anda tidak perlu download kemana-mana, buka aja Google Classroom. Ya. Kemudian kriterianya ya Anda buat tampilan yang menarik. Jadi begini, saya terangkan dulu infografis itu kan Anda pilih satu informasi di data NTT dalam angka atau dari BPS itu datanya kan banyak sekali. Nah, dari yang banyak itu silakan Anda pilih salah satu yang menurut Anda paling menarik gitu. Di situ kan ada tentang pertanian, ada demografis, ada geografis, ada soal peternakan ya. Potensi-potensi wilayah di NTT itu lengkap di situ ya. Namanya saya NTT dalam angka. Itu dia bicara seluruh lingkup kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus catatannya nanti Anda buat infografisnya berwarna ya supaya tampilannya jelas dan menarik buat kita baca. Lalu soal nomor 5 ini
Jangan lihat di sini, ini tidak lengkap. Ini perhatikan aja, nanti itu buat distribusi frekuensi. Sabar ya, saya coba share dari ini aja. Saya share dari ini ya, PDF-nya. Apa bisa nampak di layar? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah. Pak. Oke, Sudah, Pak. sudah. Ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, soal kelima ini ya ini. Ini Pak, yang kemarin Pak Umbu selalu belum ganti. Harusnya Pak Ama dan Ibu Ina. Ganti lagi temanya. Angka-angka di dalam sini juga berubah ya. Jadi please jangan Anda copy paste dari tugas yang lalu karena angka-angkanya ini ada beberapa yang saya ubah. Terus hasil akhirnya pasti juga berbeda. Ya. So, di sini ada 2 data. Nanti silakan Anda kerjakan. Jadi hanya 5 nomor. Tadi itu ya nomor 3, itu kalau Anda tidak sempat baca bukunya, karena downloadnya juga setengah mati, ini sudah saya capture ya, soal dan perintah apa yang Anda harus kerjakan. Untuk soal itu nanti nomor 3 itu, Anda silakan kerjakan 3 nomor, yaitu 3.34, 3.36, dan 3.37. Kecuali bagian B. Jadi di situ ada ABC ya, ABC nanti kayak ini 334 dari ABC ini Anda kerjakan saja A dan C. Ini pekerjaannya bahasa Indonesia ya, memang soalnya Inggris tapi Anda kerjain saja dalam bahasa Indonesia. Terus ini BPS ini Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam angka. Dari BPS saya sudah muat juga di classroom nanti ya, jam 11 nanti akan terupload ya. Silakan Anda cek di situ. Terus kerjanya gimana sih? Kerjanya yang pertama di sini tugas itu Anda ketik ya, ketik di Word lalu Anda simpan di PDF ya dalam bentuk kertas A4 dan sifatnya individu. Gunakan margin 3 cm. Saya minum ya. Gunakan margin 3 cm untuk semua sisi ya. Fontnya 12 times New Roman. Jika ketentuan tidak diikuti, maka saya kurangi 5 poin. Tadi kalau sudah Anda ikut dengan teman Anda, poinnya kurang 20 ya. Nanti di rubrik juga saya atur itu ya, soal bagaimana Anda dilarang untuk mengikuti teman Anda dalam satu kelas dan juga mengikuti teman Anda di kelas lain. Lalu berikutnya berikan nama dan NIM pada bagian kiri atas halaman tugas Anda. Tidak perlu pakai cover ya, tidak perlu ada cover. Terus bentuk formatnya ini saya sudah buatkan. Misalnya Anda tulisnya tugas statistik deskriptif prodi manajemen Fakultas FEBH atau Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Wirawacana. Nama jangan Anda pakai Franciscus lagi. Oke, sudah nama Anda di sini dengan NIM Anda. Ini saya hanya kasih contoh saja. Terus tulis tugas ke-1 supaya tahu ya, jelas di sini. Terus nomor 1 dan seterusnya Anda silakan kerjakan. Terus rubriknya ini ada 4 ya, bagaimana Anda bisa membedakan data primer dan sekunder, menentukan skala penyajian data sampai ke infografis ya. Kalau mau Anda nilai tinggi ya silakan, skornya 11 total di sini. Ini 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Kalau Anda penuhi ini semua 100. Ya kalau Anda dapat 2, 1 dan 0 ya berarti nilai Anda semakin rendah. Jadi pekerjaan saya menggunakan rubrik ya. Kalau Anda dapat saya di mata kuliah sebelumnya kan pekerjaan saya menggunakan rubrik semua. Jadi tidak ada penilaian berdasarkan rasa atau berdasarkan subjektivitas. Semuanya terukur ya. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu ya, kumpul pada
27 September 2021 atau minggu depan, ya. Oh sorry, bukan 27 ya. Anda harusnya, sorry, ini kelas A punya ya. Anda 29, sorry. 29, 1 minggu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Aduh, saya duduknya sampai melebar ke bawah. Ada yang Anda ingin tanyakan, ingin konfirmasi? Pak, tugasnya kalau dikumpul secara individu atau kelompok, Pak? Sudah saya bilang tadi individu. Makanya Oh, iya. kalau Terima dengan kasih. saya itu, Anda punya budayanya harus satu. Budayakan membaca. Ya. Kalau Anda tidak baca, baru Anda tanya itu, kasihan gitu ya. Ada lagi ingin ditanyakan? Tidak ada? Pas, Pak. Oke.